Mulakannya. Keren banget loh, Miss. Itu keren banget loh, Miss. Bisa di-cut kan? Itu bisa sih, cuman kayak keren banget sih. Coba aja kita. Mister Nata, Yo. Mister kan sekarang kerja gitu ya, udah kerja tapi kan sedikit berbeda dengan background terakhir pendidikan Mister di sarjana gitu ya. Nah, gimana caranya Mister untuk istilahnya menyamakan persepsi dulu nih bahwa meskipun background saya A, saya nggak harus kerja di bagian yang sejurus gitu kan. Menyamakan persepsi ya. Dah, itu aja. Iya, dah itu aja. Kalau saya sih sebenarnya nggak tahu ya, kebetulan jurusan yang saya ambil itu, saya kan nggak tahu awalnya agribisnis itu kayak gimana, Mister. Terus begitu masuk, ternyata itu jurusan yang sifatnya cukup generalis ya. Jadi belajar ekonominya sedikit, belajar manajemen sedikit, belajar pertanian juga sedikit. Jadi pada akhirnya memang mengarahkan kita untuk tidak menjadi spesialis gitu. Beda halnya mungkin seperti arsitek. Beda seperti mungkin akuntan gitu, yang memang belajar satu ilmu itu yang pada akhirnya menjadikan mereka spesialis ya. Jadi kalau ditanya menyamakan persepsinya, mungkin dari awalnya bersyukurnya mungkin dari awalnya saya nggak tahu jurusan saya ini agribisnis yang ternyata sifatnya itu adalah generalis, dan sampai akhirnya saya tahu ternyata ini generalis, dan pada akhirnya ya udah kerja yang tidak sejalan dengan ilmu di perkuliahan pun it's okay. Pun juga hari ini kan kita saya kebetulan sama Mister Kadek, teman-teman. Jadi poin penting kita kan ngobrol ya, Mister. Dan emang ya kebetulan saya suka ngobrol gitu. Jadi ya oke aja. Itu aja sih, Mister. Halo Mister Nata. Hai, Miss Septi. Bagi Mister Nata ini udah menjadi harapan Mister Nata sendiri belum dari segi pribadi? Kalau misalkan belum, kira-kira apa yang perlu diperbaiki ataupun yang perlu diasah? Mungkin sekian, terima kasih. Oke. Kalau saya sih mikir dulu mungkin beda-beda, Miss ya. Saya selalu mikir saya bisa jadi orang sukses, bisa jadi kebanggaan keluarga, bisa jadi apapun itu. Tapi kalau sekarang setelah bukan banyak sih, beberapa hal yang saya lalui, kemudian ngelihat beberapa hal juga, terus apalagi tadi amazed banget dengar ceritanya Mr. Johan di saat dia survive ya di luar sana ya. Maksud saya ya nggak tahu, saya cuma pengen jadi orang yang bisa nahan diri, bisa makan sehari-hari, udah itu aja cukup. Saya rasa saya cukup ya sampai sana aja. Saya makan, kemudian saya bisa di saat saya gedeg tuh nggak usah saya liatin, di saat saya pengen ngomong nggak usah saya liatin juga, kemudian di saat saya ingin kelihatan pinter nggak usah saya liatin juga. Makanya udah jadi orang-orang, kalau saya sih jadi orang-orang tolol aja. Maksudnya kayak ya udah santai aja jalanin hidup. Toh juga ya sama aja kita ujungnya jadi sesuatu yang nggak ada artinya juga suatu saat nanti. Itu menurut saya. Tapi bukan mengarahkan teman-teman untuk jadi kayak gitu ya. Itu sih. Jadi kalau ditanya, udah nggak sih jadi Nata yang sesuai diharapkan? Mungkin tetap ada kurangnya, tetap ada kelepasan. Saya mungkin bisa marah, bisa tiba-tiba jadi orang yang sok pintar. Makanya waktu itu sempat saya sharing sama Miss Septi, saya minta maaf ya. Makanya saya ngerasa kelepasan aja, saya sharing banyak hal. Dalam artian, saya merasa kapasitas saya belum sampai sana soalnya. Makanya saya minta maaf juga. Itu. Jadi, mungkin belum, tapi setidaknya saya masih ingat. Saya masih kayak gitu. Miss Risa dulu. Halo? Mulakannya. Keren banget loh, Miss. Itu keren banget loh, Miss. Bisa di-cut kan? Itu bisa sih, cuman kayak keren banget sih. Coba aja kita. Iya, maksudnya kayak ini etikanya hilang apa gimana gitu. Permisi nggak keren loh. Mirip sama pertanyaan Mister Kadek sih. Bagaimana perasaan Mister Nata pas pertama kali dapat booking fee? Senang, tapi saya berusaha kontrol aja. Maksudnya biasa aja.
ya udah gitu aja. Maksudnya kayak ya memang ini harus udah seharusnya gitu. Ya saya senang, cuman kayak berusaha udahlah gitu. Maksudnya, saya takut kebawa senang aja sebenarnya. Makanya udah nahan diri aja. Soalnya nanti takutnya kalau saya seneng banget nanti nggak dapat nih, kayak ini aja udah bulan sampai tanggal segini untungnya ada Pak siapa gitu yang Pak Yuda ya yang kita bareng-bareng itu. Sebelum Pak Yuda itu resmi bayar, saya tuh udah sedih dalam artian kayak bulan wah sorry kawan-kawan. Nggak apa-apa. Jadi kayak Nggak apa-apa. bulan lalu tuh kayak kok banyak ya saya ketemu orang, saya ngobrol sama orang kayak gitu. Kok bulan ini enggak ya? Makanya itu dah saya syukurnya dulu saya udah mengantisipasi itu. Jadi saya nggak pengen seneng banget. Jadi hari ini saya juga bisa kontrol nggak sedih banget. Syukurnya ada Pak Yuda. Syukurnya masih bisa ngobrol sama kalian. Scared Itu to aja be happy. Oke, Sonata, Ya bisa. saya mau nanya nih, Ya siap. boleh kan? Boleh. Boleh ya. Biasanya gimana cara Mister menghandle kerjaan saat ada tekanan dalam kerjaan? Gimana cara Mister menghandle apa ya? Cara untuk supaya Mister ada pressure di kerjaan tuh supaya kerjanya tetap baik dan ada pengalaman apa mungkin sebelumnya? Silakan. Dulu tuh saya selalu nangis, Mister. Tapi emang sendiri ya, khususnya ya. Masih kebetulan dulu, kalau boleh saya cerita, waktu saya di organisasi, kebetulan aja masalah gede itu pasti saya hadapin sendiri. Maksudnya, entah kemana rekan saya emang dia ya. Jadi kayak tiba-tiba ada konflik, kok saya sendiri sana. Maksudnya rekan saya itu nggak sengaja sebenarnya, tapi pas aja saya sendiri sana. Jadi kayak nangis, terus curhat biasanya ya. Terus atau enggak, biasanya kalau memang kondisinya saya dapat, bilanglah hari ini saya dapat pressure, saya harus selesaiin kerjaan itu sekarang. Udah saya berusaha selesaiin, tapi ntar malamnya pasti saya nyari temen atau saya cari ya kalau anak muda alkohol sama rokok sih ya biasanya. Maksudnya saya biar nggak ngelampiasin ke hal-hal yang negatif dalam artian, walaupun itu negatif juga ya. Dalam artian biar saya nggak menyakiti diri sendiri, biar saya nggak pada akhirnya berantem sama orang, biar nggak saya ngeluarin kata-kata jelek. Maksudnya saya sadar juga mulut saya ini jelek banget kalau emang udah serius ngatain itu loh. Maksudnya saya nggak pengen orang lain tuh ngerasain sakit itu. Makanya kayak diem, entah saya mukul sesuatu, kasur lah. Karena saya tahu kasur dipukul tidak akan menyakiti saya. Ya benar. Benar Jadi sekali. saya pukul kasur sekeras mungkin. Habis itu mungkin saya ya itu udah minum, tapi nggak sampai mabuk. Biar ngobrol aja pada akhirnya udah lupa. Bukan lupa ya, tapi kayak biasanya selesai mabuk tuh keingat soal harusnya ya udah kemarin tuh kayak gini. Ada pelajarannya. Itu sih yang saya pikirin ya. Dalam artian ya pada akhirnya siapa yang sempat bilang Mr. Parte atau siapa ya? Oh ya, Mr. Parte dah yang kata Bapak Mr. Parte semua pasti berlalu kan. Itu yang saya terapin dulu. Maksudnya kalau memang ada masalah, diemin aja. Bukan diemin dalam artian pelototin ya, tapi kayak udah hadepin aja. Ntar aja berlalu kok. Maksudnya itu biasa banget di manusia itu, di hal-hal kita tuh ya. Kayak gitu sih saya. Jadi, oh ya, sama satu hal yang saya pengen sharing, nggak ada masalah yang baru dihadapin oleh kita. Maksudnya Mister percaya itu kan. Maksudnya di saat kita, walaupun zaman kita beda, zaman kita ada HP, digital sekarang. Tapi masalah manusia stres itu, udah pernah dialami manusia, pertama kali manusia tuh ada di situ. Jadi kayak, ya kita nggak perlu sekaget itu ada masalah itu gitu. It's okay lah. Itu sih menurut saya, lewatin aja. Selama masa kuliah itu apa? Nggak pernah kuliah. Oke, ulang ya. Kuliah sebulan ya. Terserah. Selama masa kuliah itu apa hal yang membuat Mister ngelakuin itu dan akhirnya senang bisa ngelakuin itu juga gitu. Di dunia perkuliahannya. Itu aja sih. Apa yang buat saya senang ya? Awalnya saya nggak tahu. Itu sih Mister. Saya ikut BEM. Pertama kali saya senang ikut BEM itu adalah tidak. Ya itu muaranya, tapi apa sih muara? Hulunya? Ya. Awalnya corona kan. Anemon pun merasakan corona itu ya. Waktu itu kita ada kasus di banyak orang yang coba kok corona tetap bayar UKT ya gitu, nggak ada perkeringanan gitu. Terus kita coba karena syukurnya saya dan rekanan saya itu adalah orang yang cukup ya, dalam artian berkecukupan. Jadi kita tidak begitu protes karena hal itu, tidak begitu berempati, bersimpati akan hal itu. Tapi karena kita ada di organisasi Intra yang menaungi mahasiswa itu, mau nggak mau kita harus tahu hal itu, harus berempati akan hal itu.
mulailah kita pada saat itu coba bangun gerakan-gerakan yang klise lah, dalam artian bagi-bagi sanitizer, bagi-bagi nasi bungkus. Cuman pada akhirnya kita waktu itu bangun Google Form, karena kita nggak tahu kan kondisi teman-teman kita di mahasiswa. Kita buka Google Form waktu itu untuk tahu alasan-alasan mahasiswa ini kenapa sih ngomongin keringanan. Sampailah pada akhirnya di Google Form itu banyak sekali alasan yang kayak bilang, bapak saya dulu jual kerupuk, terus sekarang udah nggak jualan, saya makan aja susah gitu. Maksudnya banyak sekali alasan-alasan kayak gitu loh. Bapak saya resign, ada yang bahkan dia cerita orang tua saya meninggal karena COVID. Saya juga bingung, mau makan aja saya bingung gitu. Dari sanalah saya ngerasa kayak ternyata di saat kita ngeluh tuh ada orang yang jauh lebih gede loh masalahnya. Buat apa juga kayak ngeluh. Terus mulailah dari sana kita coba ngebangun gerakan. Waktu itu gerakan saya dapur umum sebulan apa 2 bulan full di rektorat, 3 bulan lah ya, banyak-banyakin aja. Jadi kayak di sana di rektorat, tapi itu udah dapur umum. Kenapa dapur umum? Karena kita sadar modal kita dikit, nggak bisa mesen nasi banyak. Dapur umum kita ngajain fakultas-fakultas, kita masak di sana. Terus nasinya itu setiap siang, kita waktu itu kalau nggak salah 2 kloter ya, siang dan sore kita pastiin. Siang itu ada sekitar 1.000 nasi waktu itu ya, 100 nasi. Jadi sasaran kita memang teman-teman yang stay di bukit, di asrama gitu. Atau teman-teman stay yang, karena anggapan kita yang di asrama tuh mereka cenderung, kan yang paling murah ya tempat tinggalnya. Jadi kita anggap yang paling memang tingkatan ekonomi paling rendah ya. Nah kemungkinan besarnya kan mereka cukup membutuhkan. Jadi emang itu semangat masak tuh biar rektorat tuh tahu kalau kita tuh nggak sekedar gerak, dan di samping itu kita juga bantu teman-teman kita yang memang benar-benar kesusahan gitu. Dan itu sih kita pengen ngasih tahu mereka kalau ya kita pengen ngebantu aja masih disusahin gitu. Sekedar masak. Maksudnya padahal keinginan kita adalah kita pengen rektorat nih dengan dana yang ada, dengan dana yang tersisa, dana operasional yang tidak terpakai, bisa dong dialokasikan buat mahasiswanya yang emang membutuhkan ya. Karena waktu itu kita pokoknya kalau nggak salah nerima 1.300 G-form, dan itu sedih-sedih banget. Saya masih punya datanya, itu sedih banget. Kalau dengar alasannya, lihat alasannya ya. Itu udah ada yang meninggal, ada yang kerja, terus akhirnya kerja, ada yang dia pun bingung mau lanjut kuliah atau enggak gitu. Ya, termasuk pun tadi saya dengar cerita Mas Rewan, ada juga manusia yang ternyata lebih susah lagi gitu. Makanya saya selalu respect ya sama orang-orang, selalu pengen ada di situasi itu. Bukan sebagai orang yang ngasih solusi, enggak. Cuman at least nemenin aja. Karena saya pun ngasih solusi, duit saja saya tidak punya sebanyak itu gitu. Maksudnya kayak nemenin aja udah gitu. Kayak nemenin minum atau apa kayak gitu. Yang sekedar teman aja. Itu aja sih, kawan. Oke, Mister, thank you for your time. Wah, 15 Oke, menit. beri aplaus. Sukses.